yang benar. Nah, muncul pertanyaan, kalau bacanya cepat gimana? Kalau bacanya pelan gimana? Masalahnya bukan cepat atau pelan, masalahnya benar atau salah. Kadang bacanya pelan tapi salah semua. Yang bacanya pelan tapi salah semua. Ada yang bacanya cepat tapi benar. Ya, ada orang itu yang kita kira dia bacanya cepat, padahal dia bacanya biasa-biasa saja. Ya kitanya aja yang kelambatan, dianya sebetulnya nggak cepat, kitanya yang kelambatan. Kalau kita di jalan itu, kadang kita merasa, itu orang kok kebut banget ya. Sebetulnya orang itu nggak kebut, cuman kamunya aja yang kepelanan. Ya kamu jalannya cuma 10 km per jam, ada orang jalan 50 kamu kira kebut, padahal dia jalannya biasa-biasa saja gitu. Nah, bukan masalah cepat atau lambat, yang paling penting itu masalah benar atau salah. Ya benar atau salah. Nah kemudian setelah itu, ya setelah itu, kalau ada orang yang bisa cepat, apakah bagus? Cepat selama itu tidak melanggar kaidah, ya tidak melanggar kaidah, maka ada suatu hal yang oke-oke saja, tidak ada masalah. Karena dia pengen 3 hari sekali khatam Al-Quran, mungkin dia pengen sehari sekali khatam Al-Quran, tidak ada masalah. Yang penting nggak melanggar kaidah yang benar dalam membaca Al-Quran. Nah kalau saya lambat gimana? Ya nggak ada masalah. Yang penting benar. Jangan sampai kita bacanya salah. Pelan-pelan, yang penting benar. Kan toh nanti nyampe juga khatam. Kan nanti juga khatam. Pentingnya kita pengennya khatamnya tiap hari Habib. Tapi setahun nggak khatam ini. Bacanya lambat saya, nggak apa-apa. Kamu dapat pahala sesuai niatmu. Niatnya kan pengen tiap hari khatam. Kamu udah buktikan dengan istiqomah. Tiap hari baca Al-Quran. Walaupun kamu mampunya baru sedikit dan pelan-pelan. Maka Allah akan kasih pahala sesuai niatmu, semangatmu. Bukan yang sedang kamu lakukan. Nah ini kurang lebih. Kemudian upayakan untuk paham artinya dan tafsirnya. Kalau kita paham isinya, maka kita akan bisa menghayatinya. Ya bisa menghayatinya. Nah kalau itu sudah semua dilakukan, maka 5 menit bersama Al-Quran itu akan indahnya luar biasa. Gak usah lama-lama, 5 menit bersama Al-Quran, tapi istiqomah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jazakumullah khairan. Silakan Mas Fadli. Baik, Habib. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian yang di YouTube, saat ini 932 jemaah mengikuti kajian santri virtual. Silakan bisa mendaftarkan untuk menjadi santri virtual Habib Noval Ali Idrus di nomor yang sudah tertera. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami pilih dari akun Rahmah Nur Asih. Kami persilakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya boleh bertanya 2 pertanyaan kah? Silahkan. Yang satu ini pertanyaan dari bapak saya, Bib. Mau bertanya, apakah boleh jika sholat sunnah itu 1 kali sholat, tapi niatnya banyak dalam 1 kali sholat itu, Habib? Terus kalau untuk pertanyaan kedua, kan waktu itu pernah ada kajian Habib tentang kita menunaikan hajat orang lain. Nah, di saat itu saya itu membantu saudara saya yang kondisinya tuh udah benar-benar di ujung tanduk gitu, Bib. Tapi kondisinya itu ekonomi kita nggak ada yang bisa bantu gitu. Tapi saya pengen banget bantu. Nah, secara nggak langsung yang bisa bantu itu ada ribanya gitu, Bib. Jadi gimana ya kira-kira, Bib? Itu aja, Bib. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama nanti insya Allah ada pada bahasannya tentang masalah sholat sunnah ya. Ada sholat sunnah itu nanti ada bahasan sendiri. Tidak bisa saya jawab sekarang karena itu harus spesifik. Insya Allah akan dibahas di babnya sendiri. Kemudian yang kedua, masalah membantu orang yang susah dalam kesusahan. Jangan membantu tapi dengan yang haram. Ya, seperti kita mau nyelamatin orang tapi dengan bunuh orang kan ya. Bukan begitu ya. Jangan membantu tapi dengan yang haram. Bantu dengan yang halal, karena kalau yang haram nggak akan ada barokahnya. Justru nanti dosa dan dosa. Tapi saya mau ngasih dia duit gitu. Ini kaitannya dengan duit Habib, Ustadz Kiai. Gimana caranya? Zaman sekarang itu yang haram bisa jadi halal kok. Maksud saya begini,
Kalau memang itu sistemnya ribawi, bisa kok kita ambil sistem yang enggak ribawi. Kan sudah ada Bank Syariah Indonesia sekarang. Ya, ada Bank Syariah Indonesia yang semuanya udah sesuai dengan syariat. Jadi berusahalah cari yang halal. Kalau tahu harus ngutang, ya ngutang yang halal. Kalau tahu harus ngutang yang halal. Sehingga nanti ada berkahnya. Ya, ada berkahnya. Jangan sampai yang kita lakukan justru menjadi masalah lagi buat diri kita dan buat orang lain. Jadi niat yang baik itu baik. Niat yang baik. Tetapi suatu niat yang baik tidak bisa merubah yang haram menjadi halal. Tidak bisa. Seperti yang dulu, mohon maaf nih, saya ambil contoh yang paling kasar. Ada orang bilang, saya kalau nggak onani nanti saya zina. Jadi daripada zina saya onani. Ya nggak bisa kemudian dia onani jadi halal gitu, nggak bisa, ya haram onaninya. Perkara kamu nggak zina bagus, tapi tidak bisa niatanmu untuk meninggalkan zina tadi tidak bisa menghalalkan yang haram. Ya, tidak bisa menghalalkan yang haram. Ini tetap haram, itu haram gitu. Nah, atau contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa kita temukan dalam kehidupan yang mungkin pernah kita juga alami ya, melakukan yang haram tapi niatannya baik. Ya, misal begini, daripada pacaran kan lebih baik ta'aruf. Daripada pacaran lebih baik ta'aruf. Tapi ta'arufnya ya malam minggu nongkrong di mall berdua. Ini bukan ta'aruf namanya. Namanya saja, namanya Islami. Tapi perbuatan kita mungkin syaitoni. Dari mana? Ta'arufan itu. Namanya syar'i, namanya. Tapi perbuatannya bisa jadi naudzubillah min dzalik. Niatannya kan bagus. Tapi kan perempuannya berhijab. Sayanya juga laki-lakinya pakai kopiah kayak Mas Fadli gitu. Kalau kita jalan bareng kan kelihatan Masya Allah, kan tetap kelihatan Islami gitu ya. Islami gandengan tangan. Nggak bisa begitu. Atau sambil berpelukan, tetap haram itu perbuatan itu. Masalah niat baik, tapi niat yang baik tidak bisa merubah yang haram menjadi yang halal, nggak bisa. Makanya jangan memaksakan diri sehingga kita masuk pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum bisa membantu dengan harta yang banyak, bantu dengan harta yang sedikit, yang halal, dan angkat tangan yang tinggi pada Allah Ta'ala dalam kegelapan malam atau dalam kesendirian, maka insya Allah Allah akan turunkan pertolongan. Terima kasih. Baik, Habib, kami lanjutkan untuk pertanyaan dari chatting di sini dari akun Rizky Desiani. Izin bertanya Habib terkait dengan ikhtiar yang sifatnya akhirat dan ikhtiar yang sifatnya dunia itu seperti apa? Terima kasih. Jazakumullah khairan Habib Novel. Oh iya, Kom. Ya. Mungkin sekarang ada orang bagi ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat, mungkin begitu ya. Tapi kalau saya cenderung tidak membagi-bagi ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat. Karena kalau ikhtiar dunia dalam konotasi saya dunia tetap jelek gitu. Tapi kalau akhirat itu walaupun sifatnya duniawi kan, kalau akhirat ya akhirat itu. Jadi saya nggak mau bagi-bagi ada ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat, enggak. Berikhtiarlah ya, usaha saja. Nah, usahanya disesuaikan. Nomor satu manusia itu apapun urusannya kan, usahanya nomor satu adalah minta tolong sama Allah Ta'ala. Itu nomor satu. Sandar sama Allah Ta'ala, minta tolong sama Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu, setelah minta tolong sama Allah dengan doa, dengan zikir, dengan wirid, dengan sedekah, apapun itu, dengan amal soleh, minta tolong pada Allah Ta'ala ya, dengan minta doa dari orang lain, kemudian melakukan yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang mau dia lakukan. Ya contohnya, kalau dia nyopir, dia pengen selamat, selain dia itu nomor satu berdoa, kemudian sedekah dan lain sebagainya, ya kalau nyopir pengen selamat, ya pakai sabuk pengamannya dipasang. Kalau matanya rabun ya pakai kacamata. Kemudian mobil kendaraannya ya dicek. Itu kira-kira air radiatornya masih ada atau enggak ada.
Ya kira-kira olinya udah diganti belum itu? Oh olinya sudah 2 tahun nggak diganti, ya, misal gitu. Oh remnya gimana? Oh kanvas remnya itu habis, nanti kan ngeblong. Dicek dulu kondisi mobilnya, setelah kondisi mobil dicek, oh bagus. Oh ya, jalan di jalurnya, jangan arus 2 arah, kamu jalan di sebelah kanan, melawan arus itu. Oh, sambil teriak-teriak kalimat tahlil la ilaha illallah, tapi ngelawan arus, oh, siapa hati namanya. Ini disesuaikan apa yang harus dilakukan terhadap apa yang harus dilakukan. Kalau itu misalnya dia nggak bisa berenang, ya jangan kemudian udah saya udah baca zikir, udah baca doa, saya udah sedekah ya, insya Allah saya mau jalan di atas air, insya Allah nggak tenggelam ya. Ya kemungkinan besar kamu tenggelam, kamu nggak siap bisa renang. Ya kamu ya belajar ilmunya renang. Kalau nanti nggak tenggelam ya alhamdulillah. Kalau tenggelam kamu bisa berenang. Ya begitu. Saya cenderung tidak membagi ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat. Karena buat saya semua sifatnya yang dunia ini kalau untuk akhirat kan jadinya akhirat. Tapi sesuai dengan bidangnya saja. Kalau memang kita itu mau jual beli, ya kalau pengen nggak rugi, ya nomor 1 ya doa, usaha dan sebagainya. Tapi pengen nggak rugi, ya cari barang yang kalau dijual menguntungkan. Cari barang yang dijual menguntungkan, yang kualitasnya bagus. Ya kemudian jualnya ya di pasar yang kira-kira bukan pasar orang banting-banting harga gitu. Di pasar yang harganya normal, cari pembeli yang potensial, belajar ilmu marketingnya, belajar ilmu penjualannya, semua dijalankan itu. Ya selaras ini. Jadi usaha sesuai bidangnya dijalankan, kemudian doa, zikir, sedekah, semua ajaran Nabi SAW tentang upaya agar keinginan kita itu terwujud dengan baik dijalankan. Nah karena ini selaras, insya Allah sampai pada satu titik yang membuat kita menemukan kesuksesan dalam arti yang sebenarnya. Jazakumullah khairan. Makasih.